Konvoi supporter kemenangan tim Persib menjuarai Liga 1 berubah menjadi saling serang antar dua kelompok massa terjadi di kawasan Dawan, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat malam tadi. Saling serang pasca nobar, pertandingan Persib Bandung ini berawal dari konvoi kelompok yang memeriahkan kemenangan. Saling lempar batu dan kayu pun terjadi dari dua arah. Kericuhan bahkan meluas hingga ke dalam gang perkampungan. Belum diketahui para pelaku dari kedua kelompok yang terlibat. Diduga kericuhan terjadi karena dipicu saling ejek ataupun bersenggolan kendaraan ketika konvoi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini ribuan masyarakat melakukan aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka tidak hanya mendesak kemerdekaan Palestina, mereka juga menuntut digelarnya sidang ICC agar Perdana Menteri Israel dapat segera ditangkap. Organisasi masyarakat menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, di mana koalisi Indonesia Bela Baitullah Maqdis yang menjadi komando menyampaikan aksi digelar sebagai bentuk protes masyarakat atas serangan Israel ke Rafah. Dalam orasinya, massa mendesak segera terwujudnya kemerdekaan untuk Palestina. Mereka juga meminta kepada sidang ICC agar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dapat segera ditangkap. Rencananya aksi akan terus digelar hingga terwujud kemerdekaan Palestina. Dan pemirsa, kita kembali menuju ke depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk melihat langsung suasana terkini dari lokasi unjuk rasa bersama rekan kami Irfan Hardiansyah. Halo, selamat siang rekan Irfan. Seperti apakah kondisi terkini aksi bela Palestina yang digelar pada sejak pagi tadi? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Memang untuk situasi terkini ini massa yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kedubes Amerika Serikat perlahan sudah sebagian massa ini sudah melakukan pembubaran diri dikarenakan memang tadi pada pukul 9.30 massa ataupun aksi solidaritas yang dilakukan oleh ataupun yang diinisiasi oleh komunitas Baitul Maqdis ini dinyatakan selesai dengan ditutup doa bersama begitu. Dan untuk saat ini masih ada sebagian massa yang memang masih bertahan di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Dan tadi sudah disampaikan beberapa aspirasi yang disampaikan oleh beberapa orator begitu, dan salah satu poin yang disampaikan oleh orator pada aksi solidaritas ini salah satunya pemboikotan produk-produk yang dirasa mendukung pembombardiran Israel terhadap Israel. Dan saat ini saya sudah bersama ibu siapa, Bu? Saya Susiana. Ibu Susiana. Bagaimana, Bu, tanggapannya terhadap aksi pada hari ini, Bu? Hari ini alhamdulillah kami datang dari berbagai kota dengan keikhlasan dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai di depan kedutaan Amerika yang zalim terhadap rakyat Palestina. Kami datang kemari untuk berpartisipasi terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada rakyat Palestina, dan kami semua di Indonesia selalu berdoa agar diberikan hidayah dan kebebasan dan keberkahan pada semua rakyat Palestina dan kita semua di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini kemudian langkah konkret nih, Bu, yang harus dilakukan Kedubes ataupun pemerintah Indonesia sendiri terhadap rakyat Palestina ini apa, Bu?
langkah kedubes yaitu tolong jangan sakiti hati dan negara rakyat Palestina. Itu adalah pelanggaran HAM terbesar di dunia. Pelanggaran yang menyakitkan dan menyedihkan. Penderitaan dari tahun ke tahun. Itu adalah dosa jahiliyah yang tak tergantikan dan tidak bisa tidak bisa kami menerima kenyataan ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, dan memang Pram dan juga pemirsa, aksi yang dilakukan pada hari ini ataupun pada pagi ini tadi sempat disampaikan oleh salah satu massa yang memang ikut serta melakukan aksi solidaritas ataupun aksi damai yang dilakukan di depan gedung kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan memang ini Kota Rafah ini menjadi salah satu ataupun kota yang tersisa yang ada di Palestina begitu, dan tempat warga Palestina ini mengungsi, dan saat ini kondisi dan juga situasi di Kota Rafah ini sudah memang ikut dibombardir juga begitu sama Israel. Begitu, Pram. Terima kasih banyak rekan Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari depan Kedubes Amerika Serikat tepatnya di Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AIN Siang pemirsa. Sebanyak 4 geng motor di Cirebon, Jawa Barat menegaskan 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari mereka. Mereka juga menekankan tidak ada perseteruan yang terjadi di antara 4 kelompok tersebut. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki pada 2016 silam disebut terjadi karena ada pertikaian antara anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Sekelompok geng motor disebut bertindak brutal dengan menganiaya, memperkosa, dan membunuh korban. Namun, 4 geng motor di Cirebon, Jawa Barat yaitu XTC, Moonraker, Konek, dan GBR menegaskan 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari mereka, termasuk Peggy Setiawan. Sementara salah satu korban, Eki, yang merupakan kekasih Vina, adalah anggota kelompok XTC Cirebon. Juga bukan? Kebetulan emang Eki kebetulan anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau almarhum tim 04 Sumber. Sebagai apa Eki itu kok? Anggota biasa. Termasuk Vina? Kalau Vina saya kurang tahu juga sih. Mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki sih. Cuman kalau untuk anggota ataupun ya mungkin lebih jauhnya simpatisan lah. Kalau pelaku kenal nggak ada yang kenal? Sampai saat ini saya nggak ada yang kenal sama sekali. Berarti bukan anggota? Bukan. Motor juga? Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau GBR pun nggak ada yang mengenal, Moonraker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Para anggota geng motor ini juga menegaskan tidak ada konflik yang terjadi di antara sejumlah geng motor di Cirebon. Mereka berharap polisi segera menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan profesional. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejak ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan tak henti mendapat dukungan dari keluarga dan juga teman-temannya. Mereka meyakini Peggy tak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus Vina. Dukungan tak henti diberikan oleh orang tua dan juga ketiga rekan kerja Peggy, yakni Suparman, Suharsono, dan Ibnu. Mereka bersama Ibu Peggy datang mengunjungi Peggy di Mapolda, Jawa Barat. Hal serupa juga dilakukan ayah Peggy, Rudi Setiawan, yang mengaku baru pertama kali menjenguk anaknya sejak ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sama sekali belum ada ngobrol sama Peggy? Belum ada sama sekali, semenjak penangkapan sampai sekarang belum pernah ngobrol. Kabar terakhir juga nggak tahu Pak? Nggak tahu, iya posisi nggak tahu. Terakhir kapan Pak bertemu? Waktu sebelum penangkapan. Kapan tuh Pak? Waktu Ingat nggak? hari Senin tanggalnya lupa. Di mana Pak ketemunya? Di kontrakan, masih di kontrakan.
karena dia ada panggilan kerja, baru dia masuk kerja. Rudi mengaku kedatangannya sekaligus membawa sejumlah bukti yang menguatkan keberadaan anaknya di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan membagikan momen perjalanan bersama teman-teman Peggy Setiawan untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Ketiga rekan Peggy Setiawan diperiksa untuk melacak jejak Peggy selama berada di Bandung, Jawa Barat. Peggy Setiawan, teman-teman kerjanya yang hari ini mau memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Ini sedang di tol menuju Polda Jawa Barat. Nah, ini di tengah ada Ibnu. Ya, Ibnu. Ya, ini di samping sini ada Suparman. Ya, Suparman. Nah, ini Mang Bondol, ya. Suharsono, ya. Ya. Sementara itu, pemirsa, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan penangguhan penahanan dan meminta salinan BAP ke Polda Jawa Barat. Dalam BAP ulang, di mana 5 dari 6 terpidana mengaku Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Penangkapan Peggy Setiawan menimbulkan banyak reaksi. Pihak kepolisian memposisikan Peggy sebagai pelaku sekaligus otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun sejumlah pihak menilai banyak kejanggalan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Salah satu kejanggalan adalah ciri-ciri Peggy Setiawan yang jauh berbeda dengan DPO. Sejumlah saksi juga memastikan Peggy berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana juga mengaku Peggy bukanlah pelaku yang dimaksud. Kamis sore kemarin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jabar. Mereka mengajukan penangguhan penanganan Peggy sekaligus meminta salinan BAP para terpidana. Agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, serta kita meminta salinan BAP. Nah, yang dua hal ini yang saya sebutkan di belakang itu lagi diproses. Jadi baik penangguhan penahanan maupun salinan BAP itu masih diproses. Ya, di Indonesia ini kita yakini bahwa nama Peggy Setiawan itu bukan satu orang. Itu saja, ya. Di Indonesia ini kita yakini nama Peggy Setiawan itu bukan satu orang. Di Jawa Barat saja mungkin bisa puluhan atau ratusan orang. Kan itu keyakinan kami. Meski banyak kejanggalan, polisi tetap bersikeras menjadikan Peggy sebagai tersangka dan menahan Peggy di Mapolda Jawa Barat. Bahkan 2 DPO lain dihilangkan karena dianggap fiktif. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mendalami perkembangan kasus pembunuhan Vina, Komisioner Komnas HAM mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk memeriksa sejumlah saksi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendatangi Polda Jabar. Hal tersebut dilakukan guna mendalami aduan dugaan pelanggaran HAM di kasus Vina. Komnas HAM menuturkan telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui perkembangan kasus Vina. Namun, Komisioner Komnas HAM tidak menjabarkan siapa saja yang diperiksa. Komnas HAM masih belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan. Saat ini, tengah dalam proses mendalami fakta-fakta serta menggali informasi dari terpidana dan juga pelaku. Nanti akan kami sampaikan setelah penyelidikan selesai ya, Pak. Ada saksi yang kami periksa tadi. Bisa disampaikan hasilnya, Bu? Belum bisa. Kalau saksi masih mendalami, Siapa? Bisa dijelaskan, Bu, saksi yang ditemui, Bu?
Kami ya itu karena masih dalam perlindungannya, kami bisa menjelaskan. Masih dalam pelindungan LPSK. Jadi kami nggak bisa jelaskan. Artinya setelah ini masih ada pertemuan-pertemuan lain, Bu? Masih Kami masih mendalami banyak. Dengan siapa lagi? Semua saksi. dengan terpidana nanti kita akan menggali informasi. Meski belum bisa menyimpulkan hasil pertemuan di Polda Jabar, namun Komnas HAM menyebutkan telah menerima 2 aduan pelanggaran HAM di kasus pembunuhan Vina. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang wanita di Yogyakarta tewas setelah melakukan suntik payudara di sebuah salon kecantikan. 2 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. SM, pria pemilik salon kecantikan di wilayah Depok Barat, Sleman, Yogyakarta ini hanya bisa tertunduk saat diperiksa tim Reskrim Polsek Depok Barat. Pria berusia 40 tahun ini terpaksa berurusan dengan pihak berwajib lantaran terlibat dugaan malpraktek yang mengakibatkan korban PK meninggal dunia usai melakukan treatment atau perawatan payudara. SM dibantu pegawainya Eka, 36 tahun, yang juga telah ditangkap bertugas menyuntikkan cairan ke payudara korban. Usai beberapa jam disuntikan cairan, korban pun mengeluh sesak hingga akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Setelah dilaksanakannya treatment itu 5 jam setelah dilaksanakan treatment, si korban ini mengalami kejang-kejang, kemudian dilarikan ke rumah sakit Sadewa, dan sesampainya di sana baru mendapatkan penanganan awal, si korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Diketahui perawatan payudara sudah 5 kali dilakukan. Salon kecantikan yang telah beroperasi selama 1 tahun ini ternyata tidak mengantongi izin praktik dan pelaku juga tidak memiliki keahlian. Sementara tarif untuk sekali suntik, konsumen dipatok harga 2 hingga 2,5 juta rupiah. Udah berapa kali ada customer yang minta seperti itu? 5 kali, Pak. 5 kali. Dan yang keempat itu tidak ada masalah apa-apa? Baru yang kali ini ya. Polisi masih menunggu hasil laboratorium terkait kandungan bahan kimia yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kedua pelaku akan dijerat dengan undang-undang terkait praktik keafirmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Dari Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kehabisan nomor antrian, emak-emak memarahi petugas piket di RSUD Tengku Mansyur, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mereka emosi karena kuota pasien di Poliklinik Mata dibatasi hingga tak bisa berobat. Seorang emak-emak memarahi petugas pelayanan nomor antrean di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansyur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ia meluapkan emosinya karena saat tiba di rumah sakit, nomor antrian untuk pemeriksaan di Polimata habis. Cekcok sempat terjadi karena petugas pelayanan pun tersulut emosi. Beruntung keributan antar keduanya tak berlangsung lama, karena berhasil diredam keluarga pasien. Dari keterangan pihak rumah sakit, habisnya nomor antrian karena setiap poli memiliki kuota perharinya. Sudah habis semua nomor antriannya. Tapi ibu itu nggak mengertilah begitu, dia marah-marah. Ketika kami datang, kami cek di tempat antrian, ternyata sudah habis di Polimata itu. Syarat dan Untuk memperbaiki pelayanan, pihak rumah sakit akan menentukan waktu pembukaan pengambilan nomor antrian secara manual. Warga yang berobat juga bisa mengambil nomor antrian secara online. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Semakin canggihnya mesin kendaraan, kebutuhan pelumas yang mendukung sesuai mesin pun semakin diincar pengendara. Sebuah brand pelumas menghadirkan produk terbaru yang diklaim dapat merawat mesin kendaraan hingga 20 tahun lamanya. Mobil Lubricant, sebuah brand pelumas ternama, meluncurkan produk baru dengan sebuah acara bertema Ayo Jelajahi Dunia Mobil di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Melalui acara ini, Mobil Lubricants mengajak para pengendara Indonesia mengeksplorasi kualitas dan inovasi teknologi produk terbarunya. Dengan bangga memperkenalkan Mobil Super All-in-One Protection,
oli mesin full sintetis yang diciptakan oleh produsen Mobil One, di mana oli ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi perjalanan sehari-hari. Ya, jadi intinya adalah kalau kita lihat di sini ya, ini confidence level. Tadi beberapa kali kalau dengar ada confidence nih, pemakaian setiap hari, engine stress, ya kan, panas, terik, segala macam. Dengan confidence itu kita kasih peace of mind ke pengendara. Ya, jadi pengendara tinggal duduk, menyalakan kendaraan, jalan, biar mobil super all in one protection yang merawat mesinnya sampai 20 tahun. Pastinya ketika ditunjuk sebagai brand ambassador ya kita bukan hanya tempelan aja ya, maksudnya kita bakal ada activity-activity ke depannya yang mempresent produk-produk yang akan kami launching sama-sama. Tunggu aja. Sejauh ini ya kita masih fokus sama event yang hari ini sampai di tanggal 2 Juni nanti event closingnya nanti ada Malik The Essentials. Ini bakal seru nih. Mobil Lubricants berkomitmen untuk menjadi merek oli mesin terdepan di pasar Indonesia. Mobil Lubricants siap untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas pelumas di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, pemirsa, rasa sedih yang mendalam dialami seorang jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beberapa jam sebelum diterbangkan ke Arab Saudi, ia batal berangkat lantaran dalam kondisi hamil. Peluk haru keluarga menyambut kedatangan kembali Siti Saleha di rumahnya di Desa Jambur Padang Matinggi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tinggal sendirilah, orang itu udah pada pergi kan jam 2 malam. Siti gagal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji setelah hasil pemeriksaan kesehatan terakhir. Di asrama haji Medan dirinya dinyatakan positif hamil 6 minggu. Yang membuat Siti bertambah sedih. Batalnya ia berhaji tahun ini membuat dirinya harus berpisah dengan sang suami yang tetap berangkat ke Tanah Suci. Ibu 4 anak ini tak membayangkan cita-citanya berhaji bersama sang suami yang telah ditunggu selama 12 tahun pupus sudah. Ya seharusnya berangkat berdua, makanya pikiran kita kacau lah gitulah. Udah 12 tahun kita nunggu kan, tinggal berangkat naik pesawat udah gagal. Gara-gara ibu katanya tes kehamilan, hamil ibu kata orang itu. Siti Saleha seharusnya sudah berada di Mekah, Arab Saudi karena tergabung dalam kloter 15 embarkasi Medan yang terbang pada Rabu 29 Mei kemarin. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tidak memandang profesi dan situasi, pemirsa, seorang disabilitas yang merupakan tukang pijat berhasil berangkat haji tahun ini. Hasil usaha memijatnya mampu disisihkan untuk menabung haji selama 12 tahun. ...371 calon jemaah haji dari kloter 72 embarkasi Surabaya akan berangkat haji tahun ini. Salah satu calon jemaah yang berangkat dari kloter ini merupakan seorang spesial, yaitu penyandang disabilitas tunanetra yang berprofesi sebagai tukang pijat. Kasio, pria asal Bali ini berhasil menyisihkan uang pijatnya dan menabung selama 12 tahun untuk haji. Alhamdulillah. Senang ya Pak? Senang banget. Karena tahunnya berkembang, ya pertama dulu pernah 25, terus tambah tahun 30, ya sesuai dengan keadaan. Kalau sekarang ini 60.000. Jadi kalau mijat 5 pasien gitu, yang 1 pasien masuk, yang 4 untuk keluarga kan udah diniatin gitu jatahnya gitu. Supaya keluarga nggak terlantar gitu. Kakek berusia 70 tahun ini mengalami kebutaan sejak usia 2 tahun karena demam tinggi. Setelah dewasa, Kasio menjadi pemijat dan kini menjadi instruktur pemijat bagi penderita tunanetra lainnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan.